Perkenalkan, aku Tami dan di sini ada rekan aku, Lucy. Di sini kami berdua akan sharing pengalaman kami dan beberapa tips menjadi host PJJ selama masa pandemi di Balai Diklat Keuangan Pekanbaru. Nah, langkah pertama itu adalah tahap persiapan ya. Tahap persiapan. Nah, sebelum kita mempersiapkan ini, kita tentunya harus siap diri kita sendiri dulu ya, Kak. Iya, benar. Penampilan kita itu harus siap, harus terlihat rapih dan juga sesuai dengan peraturan pakaian seragam yang berlaku di Kementerian Keuangan. Iya, benar sekali. Nah, yang tahap selanjutnya adalah masih bagian dari persiapan juga, yaitu kita login ke akun Zoom-nya. Selain itu juga kita mengingatkan peserta untuk login di WAG-nya ya, WA grupnya. Nah, jadi kita harus standby dan membuka room Zoom itu sekitar 30 sampai 1 jam sebelum kegiatan dimulai. Iya, benar sekali. Dan juga kita harus mengingatkan peserta di WhatsApp grupnya terkait link Zoom, link presensi, dan juga mengingatkan peserta. Dalam tahap pelaksanaan ini kita menyapa peserta dulu ya sama pengajar kalau memang pengajarnya sudah bergabung di Zoom. Nah, diusahakan untuk menyapa itu kita mulai pada pukul di mana kegiatan itu agendanya dimulai. Misalkan kita ambil saja nih, contohnya kita mulai pukul 8. Jadi pukul 8 teng kita itu harus sudah menyapa peserta. Mau ada pengajarnya atau belum, kita harus sapa dulu peserta. Seperti itu. Nah, kita juga ada tips nih biasanya untuk menghabiskan waktu ya sebelum pukul 8 dan memang pengajarnya belum bergabung juga. Kita biasanya melakukan share screen lagu ya, iya, video lagu-lagu, video klip lagu. Biar peserta juga tidak bosan ya. Karena kadang ada beberapa peserta yang sudah join di Zoom itu juga memang udah cepet ya. Iya, kadang kegiatannya mulai jam 8, mereka sudah join jam 7.40, 7.45. Jadi untuk menemani peserta yang sudah duluan join dan menunggu teman-temannya untuk juga join ke Zoom itu dan juga pengajar, kita biasanya putarkan lagu melalui screen sharing seperti itu. Nah, jika memang pengajar sudah bergabung dan waktu sudah mendekati pukul 8, biasanya kita menyampaikan sedikit kita menyapa pengajar dulu nih, Menyapa pengajar, dulu. habis itu kita juga menyampaikan biodata dan CV pengajar dulu ya. Jadi setelah kita memperkenalkan pengajar, biasanya kita membacakan atau memberitahukan agenda pada hari itu. Jadi kegiatan hari itu akan terdiri dari rangkaian kegiatan apa saja, itu kita sampaikan di awal. Kemudian beberapa kelas ada yang tidak punya ketua kelas nih Kak, tapi ada juga yang punya. Kalau ada ketua kelasnya di kelas itu, kita bisa serahkan saja nih, ada kegiatan berdoa kepada ketua kelas. Tapi kalau ketua kelasnya tidak ada, kita akan mengambil alih kegiatan memimpin doa tersebut. Iya, jadi pimpin doa ya. Setelah kita pimpin doa, kita baru serahkan ke pengajar untuk memberikan materi pada hari itu. Nah, jika memang kita sudah serahkan ke pengajar, biasanya kita off video sih biasanya ya, off video dulu, tapi kita tetap standby nih jika nanti sewaktu-waktu kita dibutuhkan oleh pengajar. Nah, terkadang setelah beberapa saat pengajar menyampaikan materi, akan ada sesi tanya jawab. Itu bisa jadi dibuka sesi tanya jawab atau memang kondisional aja, langsung pengajar menunjuk peserta untuk bertanya atau menjawab seperti itu. Nah, di sini kita harus standby untuk melakukan spotlight. Karena di Zoom itu kan sudah ada fitur spotlight, jadi peserta yang lain dan juga pengajar itu sendiri bisa melihat nih peserta mana saja yang aktif berbicara, aktif menjawab, dan juga aktif bertanya di situ melalui fitur spotlight tersebut. Iya, jadi itu memudahkan pengajar juga sebenarnya untuk melihat siapa sih yang sedang sedang bertanya gitu ya, berbicara. Dan satu lagi nih Kak ya, tips kalau misalkan di satu kelas itu biasanya ada kegiatan breakout room. Iya, benar. Kalau mau ada pembagian kelompok nih. Nah, untuk memudahkan kita sebagai host untuk melakukan breakout room, selama pengajar baru memulai pelajaran itu, kita awalnya biasanya ada koordinasi nih. Ini sebelum room Zoom dimulai, koordinasi kelompok-kelompok yang mana saja yang akan kita breakout room. Kemudian ketika pengajar menyampaikan materi, kita bisa langsung membagi atau mempersiapkan breakout room tersebut. Sehingga ketika pengajar meminta untuk dimulai breakout room-nya, kita sudah siap, kita tinggal satu klik saja, kemudian peserta akan tersebar ke breakout room masing-masing. Nah, jangan lupa ini juga untuk memudahkan host sih dalam membagi kelompoknya. Jadi kita sebelum memulai sesi Zoom itu kita biasanya meminta peserta untuk rename akun Zoom-nya masing-masing sesuai dengan nama kelompoknya. Jadi itu akan memudahkan kita untuk mencari siapa-siapa di kelompok tersebut. Itu tipsnya. Ya, jadi kita nggak usah capek-capek nyari nama siapa aja, kita cukup lihat A, B, C, D-nya gitu ya di kelompok mana. Jadi mempermudahkan kita untuk melemparkan peserta ke
room Zoom-nya masing-masing seperti itu. Nah, jangan lupa nih, yang paling penting juga, yang biasanya sering lupa nih pengajar juga. Yang paling penting itu terkait waktu ya. Jadi kadang pengajar itu sering lupa waktunya. Jadi ketika sudah mulai waktunya untuk break dan istirahat, kita mengingatkan pengajar dulu nih terkait dengan waktunya. Karena ada beberapa pengajar itu yang keasikan ya Iya, Kak, benar. keasikan diskusi ataupun menyampaikan materi sehingga lupa kalau sudah mendekati waktu untuk istirahat ataupun Iya. isoma. Nah, disitulah peran kita sebagai host untuk mengingatkan ketika sudah beberapa menit mendekati waktu istirahat seperti itu. Iya, itu tadi tipsnya. Nah, itu dalam tahap pelaksanaan ya. Dalam Ya. penutupan juga terkait waktu lagi nih, kita juga mengingatkan sebelum waktu materi berakhir, kita juga mengingatkan kembali pengajar terkait dengan waktu berakhirnya sesi PJJ hari ini gitu. Agar kegiatan tersebut dapat dimulai dan juga diakhiri sesuai dengan jadwal yang sudah diberikan ya. Nah, jadi setelah pengajar menutup sesi penyampaian materi ataupun diskusinya, kita mengambil alih kegiatan tersebut. Kemudian biasanya di sini kita meminta pengajar untuk menyampaikan closing statement, semacam closing statement tentang materi yang sudah disampaikan hari itu. Kemudian kita biasanya bertanya kepada peserta jika ada pertanyaan terkait, biasanya banyak ditanya apa ya Kak ya? Terkait ini sih biasanya penugasan. Kalau Penugasan. memang ada penugasan, sering bertanya itu. Jadi ini ya, kita jelaskan di sesi penutupan itu. Di sesi penutupan, penugasan dan juga terkait presensi nih. Biasanya banyak peserta yang bermasalah terkait presensi. Di situ juga kita akan menjelaskan terkait presensi. Kemudian kita juga terkadang menyinggung sedikit agenda yang akan kita lakukan di keesokan harinya agar peserta juga lebih prepare ya Kak untuk besoknya. Kapan kita mulai dan apa saja yang akan kita lakukan di hari besok seperti itu. Nah, jika memang sudah tidak ada pertanyaan lagi, kebetulan kalau memang ada ketua kelas, jadi kita persilakan untuk Memimpin doa lagi. memimpin doa kembali. Dan jika memang tidak ada ketua kelas, berarti kita Balik sebagai lagi ke kita host, ya, iya, balik lagi ke yang kita sebagai memimpin host doa. untuk memimpin doa. Nah, mungkin untuk serangkaian kegiatan menjadi host selama 1 hari kayak gitu aja ya Kak ya. Iya. Ini akan kita lakukan berulang sebanyak hari peserta ini melakukan PJJ kayak gitu. Nah, itu tadi tips dari kita. Mungkin sampai sana dulu ya. Iya, sampai Jadi mungkin untuk kali ini segitu aja sharing dan juga tips yang kita berikan kepada teman-teman terkait menjadi host PJJ melalui akun Zoom seperti itu. Semoga apa yang kami bagikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih, dadah!